Hai guys, Alvin Masli di sini dan senang sekali bisa bikin video dan saya memainkan Donkey Kong Country SNES tahun 94 ya, dimana dulu keluarnya ya buatan Nintendo ya, keluarnya di Super Nintendo. Ya, memang game ini sangat revolusioner sekali ya pada zamannya. Karena dia gambar 3D, jadi ini bukan 3D asli tapi 3D yang setelah itu di capture jadi sprite 2D yang ada jutaan sprite 2D lalu dijadiin grafik 2D. Ini sebelumnya saya sudah menamatkan ya. Oke, saya akan memainkan ini. Saya mau termotivasi gitu sama youtuber sekarang. Terakhir tuh saya lihat Bunny Tales main Donkey Kong Country. Aduh, kayaknya enak banget gitu. Anak sekarang memainkan memainkan game retro. Ya, kita kembali ke rumahnya, ada satu nyawa di sana dan sebenarnya ini ceritanya Donkey Kong Country, di mana yang dicuri adalah pisang mereka. Jadi harusnya di dalam gua tadi harusnya ada banyak persediaan pisangnya Donkey Kong dan mungkin sekeluarga ya, atau sekeluarga monkey. Oke, dan di setiap levelnya akan ada kata KONG dan di sini ada emas animal ya. Nanti kita akan juga bisa masuk ke bonus emas animal. Cuman saya mainin ini sesuai dengan kesenangan saya aja ya. Jadi saya kurang suka dapetin animal bonus. Kenapa? Karena setiap kali mendapatkan animal bonus, lalu kita mesti restart lagi levelnya yang kita tadi, misalkan kita udah setengah jalan atau bahkan sudah 75% jalan, kita mesti restart lagi. Makanya dari dulu saya sering menghindari animal gold dari dulu, maksudnya dari saya kecil ya. Saya generasi Y awal. Saya terakhir memainkan ini tahun 2018 karena saya juga beli konsol konsol Super Nintendo Classic Edition atau orang suka bilang SNES Mini, itu tahun 2017 ya. Ini termasuk project yang dipertanyakan kalau zaman sekarang ya, project Nintendo yang dipertanyakan kenapa nggak diterusin lagi, karena bosnya ganti gitu ya, bos presiden Amerika. Nah, ini saya mau kasih lihat kamu yang si Cranky Kong ini yang ada di sini, yang suka kasih nasihat gratis ya. Itu adalah Donkey Kong yang dulu ada di konsol Nintendo sebelumnya. Yes. Kehebatan Didi ya kecepatannya. Kalau Donkey adalah kekuatannya ya, udah kelihatan dari karakteristiknya kan ya. Dan saya selalu lebih nyaman menggunakan Didi karena dia super fast. Oke. Jadi kita kehilangan Didi tapi kita bisa dapatin lagi. Dan ini berikutnya dunia air yang sangat relaxing karena lagunya yang sangat ikonik. Yang membuat lagu ini siapa? Wait a minute. Bukan Kondo. Siapa ya? David Wise ya. Jadi Nintendo mempercayakan
kali ini ke David Wise yang non-Japanese untuk membuat musik Donkey Kong Country 1, 2, 3. Dan kalau nggak salah sampai ke yang di Wii U dan Switch, yaitu Donkey Kong Tropical Freeze. Itu juga David Wise juga. Tapi anyway, kamu bisa lihat di belakang ini, belakang background, maksud saya backgroundnya itu sungguh luar biasa match dengan lagunya. Oh, Engward, nama dari ikan cucut kita. Tadi saya kurang ke atas sedikit. Nah, ini ada juga salah satu temennya Donkey Kong, namanya Funky Kong. Donkey Kong ini bisa pergi ke level mana yang dia mau kalau menggunakan transportasi Funky Kong. Iya. Yeah. Nah, di sini harus pakai Didi untuk mendapatkan shortcut. Oh ya, saya juga akan menggunakan shortcut ya di sini ya. Mungkin kalau kamu anak sekarang bilang, oh shortcut itu cheat gitu ya. Kalau buat saya ya, shortcut itu bukan cheat, tapi shortcut itu secret ya. Anak Gen Y itu nggak apa-apa aja ngelakuin secret, karena zaman dulu itu selalu dibilang yang tahu secret itu rat. Nah, ini dia di sini shortcut. Rat itu maksudnya cool, keren gitu. Yang tahu secret kayaknya seolah-olah tahu dari lab mana ini gitu ya. Karena zaman dulu kan belum ada internet, lalu terbatas sekali kayak seperti informasi kita lihatnya dari tabloid, dari majalah juga, majalah luar negeri, ya ampun. Biasanya ini Candy Kong, saya lupa mention, jadi pacarnya Donkey Kong. Tepat untuk kita nge-save, kita akan menghadapi bos pertama. Balik lagi soal zaman dulu ya, zaman tahun 90-an itu ya, kita sebenarnya di pertengahan kita sudah bisa akses kayak Game Revolution, Game Fox gitu ya, Game Fox FAQS ya. Tapi waktu di zaman Donkey Kong ini kita mesti tergantung sama media seperti media cetak gitu. Jadi kok bisa tahu sih kamu? Kayak keren banget gitu. Nah, ini pada eranya ini gambarnya luar biasa keren. Pasti anak-anak yang sekarang si RTTV katanya lebih bagus untuk game-game lawas gitu ya. Memang benar sih. Dulu saya ngelihat gambarnya ini kayak jauh lebih bagus dibandingin dengan saya mainin kan Super Nintendo Classic Edition ya. Tapi saya ngelihatnya kayak lebih bagus waktu pakai mesin aslinya di TV CRT gitu. Ya, sekalian aja deh saya bikin video ini kasih tahu secret shortcut. Nah, ya. Kenapa developernya bikin shortcut? Ya, tidak tahu ya. Jadi kalau awal di sini pakai Didi, lalu loncat jatuh ke bawah seperti ini. Jadi bukan level maksudnya. Jadi stage naik kereta yang pertama tuh kita bisa lewatin aja. Ya. Balik lagi, mungkin si developernya memang nyediain itu supaya buat para speedrunner misalnya gitu ya. Kalau tahun-tahun saya masih
masih umur-umur SD, itu saya mungkin saya belum bisa dibandingkan dengan speedrunner gitu ya. Yang speedrunner zaman sekarang tuh gila, keren-keren banget, pro abis gitu ya. Tapi waktu saya SMA, saya ingat sekali saya mainin Donkey Kong ini cepet banget. Kalau ditanya, Vin, Donkey Kong itu game yang gampang apa sulit? Biarpun saya dulu waktu SMA pernah bermain seperti speedrunner sekarang ya, tapi saya akan bilang ini bukan game yang gampang gitu. Kalau kamu bilang ini game yang gampang, oh enggak juga. Saya bisa nge-speedrun karena belajar gitu ya. Karena latihan bukan belajar ya. Kalau zaman sekarang tuh jadi jadi dilema, dibilang belajar nanti cuman kayak ngeliat dari YouTube aja udah bisa gitu ya. Enggak, kamu harus latihan. Nah, di dunia ini kita bisa balik ke beginning dan kita bisa langsung di ujung level ya. Wow, sengaja ada glitch di situ dimana tidak kena. Game ini masih pemaaf ya. Memang yang paling variasinya paling banyak itu di dunia Donkey Kong itu adalah Donkey Kong 2 ya. Cuman kalau dibilang yang mana yang revolusioner ya, yang ini Donkey Kong Country 1. Nah, ini ada bagian yang saya selalu bisa ngulang berkali-kali ya. Jadi kita demi mendapatkan shortcut, kita ambil ini si ban, lalu kita coba untuk lewatkan jurang kecil yang ada di sini, dan ini bisa berkali-kali. Yes, berhasil. Lalu kita bawa ke awal. Nah, ini kan awal ya. Nah, ada gentong di sini. Jangan ke bawah sini. Pokoknya kalau udah jurang yang ke bawah itu gagal. Kita langsung di akhir level. Oke. Jadi waktu bikin si ban itu nyebrang, itu perlu pakai donkey. Pakai Didi tuh nggak berhasil itu ya, menurut saya. Oke. Lawan Master Neki. Pada era 90-an tuh ya, kamu itu nggak seperti sekarang yang kamu bisa tahu dari internet gitu ya. Ini misalkan di majalah gitu, misalkan ada game yang baru mau keluar, kan istilahnya preview. Terus udah gitu kamu begini, kapan ya, kita tanya deh ke toko gamenya. Itu bisa berkali-kali bolak-balik ke toko game itu. Udah keluar belum, balik lagi. Udah keluar belum, balik lagi ya. Nah, untuk vulture culture ini, kamu perlu tahan tombol Y dan pastikan pakai Donkey Kong supaya ada barrel rahasia. Tahan tombol Y di sini, lari terus. Tombol B boleh ditekan, biasa ya, Mario style. Tahan tombol Y, dan ini dia. Ini kalau dilepas tombol Y-nya hilang. Nah, jadi saya tadi neken tombol Y terus-terusan, ditahan maksudnya. Ya. Hanya beberapa detik saja, mungkin 1 menit. 3 top down, yes, 3 top down. Kota di atas pohon. Kamu bisa lihat di game ini ada foreground, ya. Lalu ada middle ground, lalu ada background. Jadi
game Donkey Kong itu statik dengan 3 layers. Donkey Kong Country ya. Kalau misalkan yang kedua kayaknya juga 3. Mungkin yang lebih itu yang di ketiga. Ini automatic barrel. Yes. Ada pisang kecil di situ menunjukkan bonus. Jadi bonus di sini tuh nggak rahasia-rahasia amat, karena kayak ditunjukin kok. Yang rahasia itu sebenarnya, dapat lagi ya, biasa lah. Yang rahasia itu shortcut, dan shortcut yang ada di Donkey Kong Country ini relatif kita N juga nggak dapet, ada di bonus kayaknya N. Relatif kayak random gitu. Dunia ini ya, saya nggak tahu dunia ini ada jalan pintas atau tidak, tapi dunia ini relatif panjang. Oke, kita nunduk dulu di sini. Ya, nggak perlu pakai gentong. Oh, please. Kamu sekarang bisa ngeakses main ini kalau di Nintendo Switch kamu bayar subscription ya. Aduh, enak sekali, tapi saya nggak punya Nintendo Switch. Saya senang banget dengan SNES Classic Edition ini ya. Seolah-olah seperti bosnya Nintendo Amerika saat itu mendengarkan permintaan dari penggemar retro games gitu. Tapi ya gara-gara itu juga mungkin salah satunya dia punya bad record di mata Nintendo Jepang ya. Saya nggak tahu bagaimana, karena yang saya tahu kan Nintendo sangat anti yang namanya emulation buatan gitu ya. Kan ini kan jadinya mesin yang bisa kita masukkan ROMs gitu ya, ada kesempatan di situ. Mungkin di matanya Nintendo of Japan ini jadi bad record buat presiden Nintendo Amerika, sorry. Yes. Oke. Gara-gara main Mario, jadinya tahan tombol Y ditahan terus jadi running terus, itu yang membuat main game ini tuh cepat gitu ya. Jadi tahan tombol lari aja terus, tapi bukan berarti all the time ya. Ada saat dimana kita harus nunggu juga gitu, tergantung momennya. Makanya zaman dulu tombol Y, atau kalau di PS tombol kotak ya, zaman dulu itu buat lari. Sekarang belakangan ada yang justru tombol yang di bawah atau tombol B, kalau di PS tombol X malah itu yang buat lari. Lompatnya atau lingkaran atau bulat. Ya, biasanya saya namatin ini kurang lebih sejam gitu ya. Saya nggak tahu, makanya saya mau rekam video ini mungkin sejam bisa ya. Saya lihat Bunny Tails main Donkey Kong Country, lucu sekali ya. Dia bisa bikin tidak bosan nontonnya. Karena game retro itu menurut saya agak sulit untuk kita jadikan
seperti objek untuk retro gameplay seperti ini karena keterbatasan materinya gitu. Masuk era PS1 apa tuh 90-an pertengahan justru itu sudah lebih enak untuk dibahas gitu ya. Game-game seperti Resident Evil banyak lah ya. Wah, kenceng banget yang itu lemparnya. Si burung tadi itu tuh sebenarnya paling enak dipakai karena dia bisa terbang gitu kan ya, biarpun lama-lama turun. Terbangnya tuh jatuh tapi pelan gitu. Ya, setiap animal punya kekurangan dan kelebihan ya. Kekurangannya apa ya? Nggak ada kayak kekurangannya. Tapi masih ada lah kekurangannya ya. Tinggal dicari-cari aja kekurangannya. Ya, ini dunia air yang kedua yang pastinya lebih panjang. Saya lebih prefer di sini pakai Digi atau ya pasti naik kendaraan ya. Oh, di sini perkenalan si ini nih. Si siapa? Musuh yang dari tadi belum pernah muncul kan, si kerang yang ngelempar-lempar mutiara. Oke, kita dapat N. Nah, di sini harusnya kalau kita di atas terus aman harusnya. Alright. Oke. Ini ratunya tawon. Kalau nggak salah namanya Queen Zinger apa? Kalau nggak salah ya. Sebenarnya kita hanya maju mundur begini saja. Oke, Dangki ya. Hei, kemana? Ore, dapat pisang gede merek Nintendo. Oke, dunia es. Dunia es berarti 1, 2, 3, 4. Ini dunia keempat ya? Iya. Level 4. Di sini kita punya dasar lantai yang licin. Jadi sometimes saya di sini malah lebih prefer menggunakan donkey. Kenapa ini tiba-tiba saya ada rasa takut? Don't be scared, come on. Harus bold. Tidak boleh takut main ini. Kadang-kadang kita lagi main ada rasa takut, terus akhirnya ragu-ragu. Nah, itu yang bikin kita kena malah jadinya. Di sini saya mau dapetin complete. Jadi saya masuk ke bonus. Ada bonus di sini yang ada O-nya. Biarpun saya sering tidak mengambil bonus tuh gara-gara saya rasa wasting time gitu ya. Tapi 1-2 bonus oke lah ya. Jadi kalau ditanya
dulu game apa yang paling sulit? Nah, oke. Di sini kamu tahan pakai donkey, bukan pakai Didi. Tahan tombol belakang, lalu tembak saat miring 45 derajat ke atas kanan. Ini shortcut. Kalau kamu lewat atas itu susah banget. Dark Soul banget kalau lewat atas bagian ini. Saya mention Dark Soul ya. Tapi menurut saya game ini nggak ada yang sesulit tingkat levelnya Dark Soul gitu, nggak ada ya. Tapi kalau kamu ngomong Donkey Kong 2, Donkey Kong Country 2 maksud saya, orang bisanya aja bilang gini, oh Donkey Kong 2 itu yang paling keren, paling kreatif, paling banyak variasi gitu ya. Nanti kita main Donkey Kong Country 2. Ada yang levelnya Dark Soul banget. Oke, di sini pakai donkey juga. Sudah kamu tadi lihat ya, saya ke atas. Di sini ada bonus yang kita bisa pecahkan, tapi lompat di atas itu ada shortcut. Ada shortcut yang barrelnya sengaja warna biru supaya nggak kelihatan. Emang dasar developernya ya. Siapa sih developernya ini? Tapi kan yang jelas Shigeru Miyamoto itu sebagai ini ya, sebagai advisor ya dari game ini. Bisa jadi kayak penempatan bonus, apalagi tantangan-tantangan bisa jadi juga hasil dari diskusi bersama Shigeru Miyamoto. Kan anak perusahaannya Nintendo itu Rare saat itu, yang sekarang dibeli sama Microsoft. Memang Nintendo sempat ada masa-masanya zaman sulit. Pas zaman sulit itu memang akhirnya Rareware itu dijual ke Microsoft gitu. Man, itu si Mini Neki ya. Kecil-kecil bikin nyebelin, kecil-kecil bikin annoying. Banyak sekali musuh annoying di sini. Saya kalau bandingkan ini dengan Super Mario World 2 gitu ya, memang ada musuh yang annoying juga di game-game platformer. Tapi kayaknya kalau di Donkey Kong Country itu kayaknya hampir semua musuh tuh annoying semua. Oke, kita dapat balon biru. Gak sengaja masuk ke bonus. Balon biru lah untuk 3 up. Oh man. Ih. Udah terbang aja jauh. Yes, kita dapat Kong. Exit dong. Yes. Kita ke Croctopus Case. Oh, Croctopus Chase deng bacanya. Ini chasing. Ya, di sini better pakai Didi karena kita dikejar-kejar sama gurita. Ya, jadi dia mengejar gitu dari salah satu pos ke pos berikutnya. Ada pisang di situ, tapi itu tricky untuk kita kena. Sebenarnya di sini sama saja dengan level air yang lain, cuman ini temanya dibikin biru gitu ya. Dibiruin. Bisa aja. Ini udah paling cepet segini. Jadi Donkey Kong Country ini memang sistemnya
main berdua tapi temennya sebagai backup ya. Kalau ditanya dari mana sebenarnya di game itu yang seperti ini awalnya, sebenarnya bukan Donkey Kong Country yang pertama, tapi Sonic ya. Sonic 2 tuh si Sonic dan si Tails itu berbarengan gitu ya. Tapi ya kita nggak bisa bilang oh ini nyontek nih, enggak ya, karena hanya bagian ininya saja terinspirasi ya, terinspirasi. Sama lah kayak Street Fighter membuat game fighting, lalu ada banyak berjamuran game fighting setelahnya ya. Di Mortal Kombat, King of Fighter, lalu kalau ditanya apakah itu nyontek, terinspirasi. Jadi ini sama dengan seperti di Sonic 2 ya, Sonic 2 kalau nggak salah, kalau tidak salah. Memang game platformer itu zaman dulu ya apa ya, primadona sekali gitu, karena selain game seperti RPG yang punya kualitas mendalam, game action platformer seperti ini tuh primadona karena bisa melatih skill. Ya, skill apa kalau ditanya ya? Ya, skill ketepatan waktu, reaction time, spontanitas ya. Dimana kita harus lompat, harus menghindar, harus stomp. Di sini saya sukanya pakai Donkey karena musuh yang ada di sini kelas berat semua. Dan kalau pakai Didi jadinya suka nggak sengaja keinjak dan Didinya mental ke belakang. Bisa bahaya kalau ada api seperti ini atau jurang. Wah, ini yang berotot ini, Krusha. Kalau nggak salah namanya Krusha. Kayak nama Russian ya. Man. Gawat nih Didi. G-nya kalau tidak salah ada di bonus nih. Kalau tidak salah. Ya betul, ada di sini. Kita coba ambil G aja deh. Dah, kena aja. Alright. Apakah saya bisa menamatkan 1 kali video saja? Hope so. Saya tuh udah banyak banget berkali-kali main Donkey Kong Country ya di channel ini. Tapi nggak pernah selesai gitu. Hanya di awal-awal aja gitu, sharing nostalgia, feeling, bla bla bla. Saya senang tuh yang orang Indonesia juga sharing retro game gitu ya. Banyak ya, orang Indonesia juga banyak yang review. Crap. Maaf, kok ada telepon masuk sih? Dan telepon masuk saya tadi, ringtone-nya kalau kamu denger itu Street Fighter 6 Winning Team. Saya tadi lagi cerita apa ya? Lagi cerita orang Indonesia juga banyak yang bikin YouTube soal retro game ya. Tapi bukan review yang handheld zaman sekarang itu, bukan yang itu. Tapi yang review satu-satu game gitu. Bukan. Kan sekarang juga lagi terkenal tuh ya handheld yang bisa retro game gitu kan ya. Wow. Oh, jadi harus masuk ke bonus.
Bonusnya ini lagi enggak. Seperti yang tadi saya bilang, animal. Coba saya cek dulu kamera saya. Iya, kamera saya terus jalan biarpun tadi ada telepon masuk. Tapi saya nggak mau bilang, oh kalau anak sekarang mah enak kayak gitu ya. Anak sekarang mah enak, ada internet gitu. Apa yang dihadapi anak sekarang? Karena tahu ada game apa yang mau keluar, terus jelek atau tidak, akhirnya jadi kayak nggak minat untuk beli game itu. Ya, dia lompat tinggi sekarang 2 kali. Baru India lompat tinggi 3 kali, 4 kali. Oke, ini dia level keempat. Tema salju sudah selesai. Sekarang kita ke Creme Croc Industry Inc. Jadi Donkey Kong ada di bawah sana, di atas ada paling atas dunia salju, ya, karena kan paling tinggi kan ya. Lalu yang berikutnya Creme Croc, persis di bawahnya ada industrial, jadi pabrik-pabrik. Jadi sama seperti kayak ada di dunia nyata gitu. Di bawah banyak tempat animals. Oh, masuk bonus. Apa di tengah? Oh, balon. Oke lah. Lalu di atas kan biasanya di atas itu kan yang sampai terjadinya salju ya. Lalu nggak jauh dari situ ada orang-orang kota yang mendirikan pabrik. Jadi ya, make sense. Di sini pakai Didi lebih speed. Jadi ada bagian yang speednya Didi itu sangat membantu, tapi ada juga bagian seperti dunia es gitu ya, yang speednya Didi justru malah menurut saya ya membahayakan. Rambi. Di sini juga nggak sepanjang level saya akan menggunakan Rambi. Soalnya kayak begini nih, lompat di gentong ini riskan sekali untuk menggunakan Rambi. Seringnya jatuh. Itu cuma 2, nanti banyak nih. Sampai jumpa Rambi, thank you so much. Bye bye. Oke. Kita tunggu dulu apinya. Let's go. Industrial Oil Drum Alley. Oke, track. Di sini ada rahasia. Jadi begitu di awal kamu roll lalu jump pakai Didi, bukan pakai donkey. Rahasia. Di bawah sana juga ada bonus, tapi forget about it.